Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Dili Jawa. Israel dan nasib sepak bola Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia sudah ditetapkan oleh FIFA sebagai tuan rumah dalam ajang Piala Dunia Under 20 ya, yang akan digelar pertengahan bulan Mei sampai dengan awal Juni tahun 2023 ini. Karena itu, dalam agenda FIFA, pada tanggal 31 Maret mendatang akan diadakan drawing bagi peserta Piala Dunia U20 ini yang akan dilaksanakan di Bali. Tetapi dari perkembangan yang saya dapatkan dan mungkin juga saudara-saudara ya, bahwa Gubernur Bali menolak untuk dilaksanakan acara drawing itu di Bali. Alasannya adalah karena keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 ini. Bahkan penolakan terhadap Israel itu semakin meluas, lalu berkembang menjadi wacana politik. Ya, ada berbagai wacana yang berkembang yang menolak kehadiran Israel dalam ajang Piala Dunia U20 itu di Indonesia. Lalu ini juga direspon oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia, ya, beberapa ormas kemudian menyatakan menolak kehadiran Israel sebagai salah satu peserta dalam ajang Piala Dunia U20 tahun. Nah, FIFA akhirnya memutuskan bahwa jadwal drawing yang seharusnya tanggal 31 Maret itu ditunda. Ditunda ke waktu yang belum ditentukan. Ini tentu berita buruk ya bagi persepak bolaan di tanah air. Mengapa? Karena mendapatkan kepercayaan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah pergelaran Piala Dunia U20 itu suatu kehormatan yang sangat besar. Dan ini adalah peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia itu berkualitas. Bahwa Indonesia mampu menggelar event sebesar Piala Dunia U20 tahun itu. Karena itu memang mestinya peluang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Pemerintah bisa mempersiapkan yang terbaik, para pelaku sepak bola bisa memberikan dukungan yang terbaik, dan tentunya masyarakat Indonesia bisa berkontribusi secara positif untuk ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Namun, persoalannya saat ini adalah sepak bola sudah menjadi wacana politik. Ya, saudara-saudara. Penolakan terhadap Israel ini semakin terasa, ya. Karena itu memang FIFA memutuskan untuk menunda jadwal drawing itu. Saya bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak orang, begitu banyak elemen, begitu banyak ormas yang menolak kehadiran Israel dalam ajang Piala Dunia U20 ini? Padahal ini adalah ajang sepak bola. Ya, ini bukan ajang politik. Lalu mengapa kita harus mengaitkan sepak bola dengan politik? Bahkan, ya, dari beberapa sumber yang saya baca, Palestina, ya, negara Palestina justru tidak mempersoalkan keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 ini. Lalu mengapa kita di Indonesia justru yang getol mempersoalkan itu? Ya. Lalu ini menjadi wacana politik, ya, yang dikaitkan dengan proses aneksasi Israel terhadap Palestina. Padahal dari sejarahnya kan kita sudah tahu bahwa Palestina sudah merdeka, ya. Israel adalah negara merdeka, Palestina negara merdeka yang masing-masing berupaya untuk
menjaga kedaulatan negara masing-masing. Kalaupun toh ada persoalan antara Israel dan Palestina, ya itu persoalan mereka, bukan persoalan kita. Ya, itu persoalan politik. Lalu mengapa dibawa-bawa ke persoalan sepak bola? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak kalangan juga. Ya. Mengapa kita di Indonesia justru mengaitkan sepak bola ini dengan politik? Kadang-kadang saya berpikir tidak adil ya, orang menolak kehadiran Israel untuk datang bertanding di Indonesia. Tetapi orang justru menggunakan teknologi ya, produk-produk teknologi ataupun produk-produk pemikiran orang Israel. Kita mengirimkan orang-orang kita, anak-anak kita untuk belajar di Israel. Itu kita tidak mempersoalkan itu. Ya. Kita memanfaatkan ataupun ya anak-anak orang-orang kita bekerja di perusahaan-perusahaan Israel. Itu kita tidak persoalkan. Tetapi kita malah mempersoalkan mengapa Israel menjadi salah satu peserta dalam ajang Piala Dunia U20. Ini yang menjadi pertanyaan FIFA juga. Dengan catatan itu maka sekaligus memberikan sinyal kepada FIFA bahwa mungkin Indonesia belum siap menjadi tuan rumah. Ya. Mungkin Indonesia belum siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para peserta. Karena itu memang selain bahwa kita mesti menyiapkan sarana pertandingan yang memadai, tetapi juga keamanan dan kenyamanan bagi para peserta yang kurang lebih 24 negara yang datang ke Indonesia. Nah, dari dua aspek ini, tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi FIFA untuk nanti memutuskan apakah Indonesia tetap diberi peluang sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia U20 atau mungkin bisa dipindahkan ke negara lain. Saya sudah membaca dan mendengar ya bahwa negara Qatar misalnya mengajukan permohonan kalau boleh dipindahkan aja ke Qatar. Bahkan Argentina sudah mengajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kalau tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Ini kan memang merugikan kita. Kalau seandainya nanti ya ajang U20 ini tidak dilaksanakan di Indonesia, tentu FIFA akan memberikan sanksi kepada induk organisasi sepak bola kita, PSSI. Kalau PSSI diberi sanksi, dibekukan, maka kita akan mendapatkan efek negatifnya ya. Tidak akan dilaksanakannya turnamen pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Berbagai ajang pertandingan sepak bola di tingkat Asia Tenggara, Asia ya, maupun dunia tidak bisa diikuti oleh Indonesia. Itu berarti ada begitu banyak kerugian yang kita terima ya. Selain sepak bola kita, tetapi juga orang-orang yang hidup dari bisnis sepak bola, perusahaan-perusahaan kita ya. Ini yang tidak kita pikirkan. Mengapa kita getol menolak Israel? Padahal mereka datang untuk bermain bola, bukan untuk berperang, bukan untuk mengkampanyekan politik. Ini yang kadang-kadang kita tidak bijak ya menyikapi persoalan ini. Kalaupun persoalan politik, biarkan itu menjadi ranah di ruang politik. Ini urusan sepak bola, mari kita bertanding, mari kita bersanding untuk menjaga keakraban ya, relasi persaudaraan antar bangsa. Apalagi kan Indonesia adalah negara yang menganut paham bebas aktif. Karena itu mengapa kita justru sebaliknya ya, tidak menjadi netral dalam urusan semacam ini. Ya, ini tentu menjadi catatan bagi sepak bola kita, tetapi kita berharap ya, semoga FIFA bisa mempertimbangkan lagi agar Indonesia tetap diberi kepercayaan menjadi tuan rumah. Kalaupun nantinya akan beralih ke negara lain, maka ini adalah kerugian besar bagi negara kita. Dan tentunya bagi kita yang sebenarnya sangat senang ya
mungkin saja kita bisa langsung menyaksikan pertandingan itu di stadion-stadion yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan perspektif ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.